skalanya dalam bentuk bilangan ganjil, kemudian nanti dirubah jadi genap, itu asal itu konsisten boleh, tetapi kalau itu dicampur adukkan nanti malah jadi beda. Oke. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembelian. Nah, proses pembelian kalau di dalam lingkup SCM itu bisa menggunakan metode dengan caranya macam-macam untuk bagaimana kita menemukan supplier. Nah, kalau yang di minggu yang lalu kita mencoba untuk mencari supplier katakanlah dari Cina, katakanlah dari Cina, kemudian dengan platformnya menggunakan Alibaba di situ. Nah, itu bisa Anda lakukan, kemudian Anda bisa transaksikan itu, kemudian nanti barangnya akan datang. Nah, untuk proses pengiriman itu nanti ada pengirimannya melalui beberapa jalur. Kalau Anda membelinya eceran, itu pengirimannya bisa menggunakan pos biasanya. Nah, tetapi kalau Anda membelinya dalam jumlah yang banyak, maka Anda membutuhkan jasa pengiriman dengan menggunakan kargo. Kargo itu bisa dengan pesawat, ataukah kalau itu dikapalkan biasanya nanti dimasukkan kontainer dan seterusnya. Nah, untuk kontainernya sendiri, kalau di dalam pengiriman itu bisa kita menyewa atau mengirimkan dalam satu kontainer utuh atau nanti gabungan. Jadi kalau di Indonesia itu ada komunitasnya ya, yang komunitas importir itu eksportir ya, komunitas eksportir itu itu mereka punya komunitas untuk mengirimkan ataukah untuk mendatangkan. Jadi ada komunitas ekspor impor untuk mengirimkan atau mendatangkan barang dalam jumlah tertentu. Jadi kalau Anda membelinya katakanlah hanya setengah kontainer contohnya, nanti dijoinkan dengan teman Anda untuk dikirimkan ke Indonesia. Atau kalau mau Anda ekspor ke luar negeri itu juga sama. Nanti Anda punya barangnya setengah kontainer, teman Anda punya setengah kontainer, itu bisa dikirimkan bersamaan di situ. Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk proses pembelian yang ada bisa juga melewati atau setelah kita melakukan lelang kemudian dilakukan pembelian. Itu yang sering dijumpai pada institusi-institusi pemerintah di situ. Nah, di sini dijelaskan di slide ini, purchasing process is an interacting structure di situ. Jadi purchasing process adalah suatu hal yang melibatkan manusia, kemudian peralatan, aktivitas dan pengendalian yang didesain atau yang dirancang sedemikian rupa mengikuti bagaimana pembelian, bagaimana pekerjaan yang ada di bagian pabrik. Jadi kalau kita menyesuaikan, contohnya kita mau membeli parts katakanlah, membeli spare part contohnya. Nah, maka belinya berapa itu biasanya menyesuaikan kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu yang kebutuhannya didapatkan dari bagian produksi biasanya. Bagian produksi, kalau Anda mungkin sudah pernah membuat MRP, itu kan kalau di MRP itu strukturnya kan dimulai dari level 0 sampai nanti sampai level-level selanjutnya di situ, sampai komponen yang paling kecil. Nah, di dalam ini juga sama, di dalam processing proses jumlah itu akan menyesuaikan berapa yang akan kita beli. Jadi kalau di sini contohnya
Kalau Anda menggunakan MRP itu kan contohnya muncul di sini PO rilis di situ. Muncul tulisan PO rilis. Jumlahnya ada 100 di situ. Maka kita juga akan membeli dengan jumlah yang mendekati. Mendekati itu dalam arti biasanya dilebihkan. Kalau kita, PO rilisnya 100 di situ, membelinya berapa? Apakah akan tetap 100? Atau mungkin bisa juga dilebihkan. Tergantung bagaimana kesepakatannya. Kadang kan ada perusahaan yang menetapkan kalau di sini PO rilisnya 100, maka membelinya harus dilebihkan, katakanlah jadi 150 atau berapa itu. Biasanya mereka menentukan. Tetapi biasanya kalau yang sudah di PO rilis ini kan sudah ditentukan nilainya. Biasanya kalau perusahaan itu kan menentukannya sebenarnya sudah di ini ya, di plot size itu. Jadi contohnya ditetapkan kalau membeli harus 1 kontainer contohnya. Contohnya 1 kontainer. Kalau membelinya harus 1 kontainer. 1 kontainer isinya berapa? Contohnya 2000 pieces. Maka ketika kita membutuhkan 100 di sini, maka kita harus memesan ini PO receipt ya, ini kok saya salah tadi nulis di ini. Ini maksudnya PO receipt. PO receipt-nya. PO receipt-nya berapa di sini? PO receipt-nya yang ingin dikehendaki 100. Tetapi apakah kita akan memesan dalam jumlah yang sama? Ternyata kita harus menyesuaikan. Kalau pesan di tempatnya itu 2000 ya, kita harus menyesuaikan. Kita tidak lagi mengikuti ini, tidak mengikuti net ya biasanya. Kalau dalam MRP itu kan ada net requirement. Netnya bunyinya 100, tetapi kita tidak mungkin pesan dalam jumlah itu. Berapa? Berarti yang harus kita pesan jumlahnya harus 2000 di situ. Dapatnya di sini 2000 juga di situ. Jadi dalam penjadwalan, dalam perencanaan produksi seperti itu. Dan kemudian ada yang kita sebut sebagai internal perspective of the purchasing process. Jadi ini adalah perspektif terkait dengan perspektif internal dari apa yang terkait dengan processing proses. Nah, kemudian ini aktivitasnya, kalau ini digambarkan dalam bentuk diagram, ini adalah aktivitasnya yang terjadi dalam proses pembelian. Ada purchase requisition, kemudian nanti ada purchasing. Ini adalah bagian purchasing. Kalau di perusahaan itu ada yang menyebutnya purchasing atau procurement. Kemudian bagian procurement ini yang akan memberikan notice atau memberikan invoice atau memberikan dalam bentuk surat penugasan tertentu yang nantinya akan dilanjutkan ke bagian finance. Kemudian dari bagian finance, kemudian di sini yang bagian purchasing juga akan membuat PO notice. PO notice itu adalah terkait dengan yang nanti dikirimkan ke bagian receiving. Nah, bagian receiving itu akan menerima dalam bentuk barang di situ. Dan kemudian di sini bagian purchasing ini akan melakukan purchase order. Nah, purchase order dilakukan itu dengan pihak luar. Jadi contohnya kita punya perusahaan otomotif contohnya. Kita butuh karburator, maka nanti pesannya contohnya ke Kayaba contohnya. Maka kita pesan ke Kayaba, jumlahnya berapa di situ. Dalam bentuk purchase order. Nah, nanti setelah dikirimkan bagian purchasing itu akan mendapatkan dokumennya bahwa di situ sudah ada penerimaan dan sebagainya. Nah, si pemesan tadi yang memesan di dalam lingkup internal perusahaan itu biasanya bagian produksi, bagian perawatan, bagian kantor dan sebagainya.
yang dipesan apa tergantung kebutuhannya. Kalau yang memesan kantor biasanya dalam bentuk kertas, dalam bentuk alat tulis kantor dan sebagainya di situ. Dan seterusnya. Jadi ini adalah PO notice, kemudian nanti dilanjutkan, ini adalah yang membayar. Jadi ada yang membayar, kemudian adalah kemudian di sini nanti ada apa? Ada bagian-bagian selanjutnya sampai nanti diterima di warehouse di situ. Jadi dalam perusahaan untuk pengadaan ini dilakukan oleh satu bagian atau satu fungsi khusus tergantung perusahaannya apa. Kemudian ada possible goal conflict. Ini adalah possible goal terkait dengan konflik tujuan ya di situ. Jadi ada goal yang berbeda. Ketika tujuan individu tidak sesuai dengan tujuan organisasi, ini juga bisa menghasilkan perbedaan di situ. Dalam arti ketika ada kepentingan atau ada tujuan yang tidak sesuai, di sini akan menyebabkan pembelian ini tidak tepat di situ. Jadi contohnya gini, ini contohnya pembelian dapat Oke, contohnya ini bagian pembelian ya, ini sebentar. Ini, mungkin slide saya agak perlu sedikit diedit dulu. Contohnya bagian pembelian ini dapat membeli dalam jumlah yang besar untuk mengurangi biaya pemesanan dan meningkatkan diskon dan sebagainya. Tetapi ketika ini dilakukan, mungkin akan ada biaya lain yang meningkat di situ. Kemudian muncul ambiguitas, sering muncul dalam menentukan tujuan dan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Jadi ambiguitas ini muncul ketika ada banyak hal yang tidak sesuai di sini. Contohnya gini, ketika bagian atau pihak yang bertugas untuk melakukan pengadaan itu sudah kenal dekat dengan supplier atau vendornya di situ, bisa saja di sini akan ada konflik kepentingan di situ. Di mana kalau kita beli di tempat yang lain, harganya akan lebih murah, biayanya akan lebih murah, kemudian lebih fleksibel di situ. Tapi ketika ada konflik kepentingan, ternyata kalau belinya di tempatnya temannya tadi, mungkin di situ akan ada banyak keuntungan, tetapi keuntungannya itu kadang tidak untuk semua bagian di situ. Sehingga di sini perlu ditetapkan suatu prioritas tujuan untuk memilih solusi terbaik di situ. Karena mengingat berbagai konflik dan kendala yang ditempatkan pada proses. Masalah terkait dengan SCM, masalah terkait dengan pengadaan dan sebagainya itu rawan terjadinya konflik kepentingan di situ. Karena ada banyak tawaran, ada banyak mungkin privilege atau mungkin hal-hal tertentu yang kadang ditawarkan oleh supplier di situ. Dan kemudian di sini kadang hal ini yang membuat pengambilannya menjadi tidak tepat di situ. Jadi kalau kita bicara terkait dengan supply chain, kemudian pengadaan dan seterusnya, tentu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan di sini. Jadi dan ini ketika Anda berada di dunia kerja itu juga sama, nanti akan ketemu dengan
dengan konflik-konflik kepentingan yang ada di situ. Kemudian ada organization supply chain di situ sebagai suatu value. Kemudian ada supplier, ada manufaktur, distributor, kemudian untuk supply chain ini tidak usah saya bahas. Intinya bahwa supply chain itu menghubungkan antara supplier dan kemudian produk-produk atau raw material yang dibutuhkan oleh organisasi customer atau dalam hal ini perusahaan biasanya, atau kalau itu terkait dengan konsumen langsung biasanya adalah produk jadi yang dihasilkan suatu perusahaan. Kemudian ini benefit SCM saya rasa tidak usah saya jelaskan lagi. Nah, kemudian beberapa problem potensial yang terkait dengan pengadaan dan sebagainya, terkait dengan bagaimana kita merencanakan dan sebagainya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ada masalah potensial yang bisa terjadi. Yang pertama, data tidak dikumpulkan atau tidak dibagikan melintasi batas-batas fungsional. Nah, ketika ada hal seperti ini, berarti ada bagian tertentu yang mendapatkan, yang memiliki data, tetapi data itu tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat oleh bagian yang lain di situ. Dan ini biasanya akan menyebabkan timbulnya beberapa masalah. Contohnya terkait dengan pengadaan. Bagian procurement melakukan pengadaan 1000 unit tanpa menginfokan ke bagian gudang. Nah, tiba-tiba ada pesanan datang jumlahnya 1000 unit, kemudian bagian gudang belum menjadwalkan bongkar muatnya dan sebagainya. Itu salah satu contoh konflik yang bisa terjadi. Kemudian informasi tidak dibagi antara mitra rantai pasokan. Jadi kadang hal ini disebabkan oleh oleh beberapa kepentingan. Contohnya kalau tidak dibagi, kenapa? Ya mungkin sudah ada supplier khusus yang mungkin memiliki kerjasama yang lebih baik dan sebagainya, menawarkan hal-hal yang lebih baik dan seterusnya di situ. Kemudian ada data yang tidak akurat. Data akurat ini contohnya di datanya kita butuh 2000, tapi ternyata kok kebutuhannya hanya 500 contohnya. Nah, ini yang menyebabkan nanti terjadi masalah-masalah yang ada. Ketidaksesuaian dan seterusnya. Banyaknya tumpuan, banyaknya stok dan seterusnya. Kemudian untuk mitigasi masalah yang terkait dengan SCM, terkait dengan rantai pasok, ada beberapa kolaborasi di sini, beberapa tipe kolaborasi. Yang pertama ada CRP, ini ada continuous replenishment, juga disebut juga sebagai vendor managed inventory, ada supplier managed inventory. Ini adalah salah satu pendekatan yang memungkinkan supplier atau vendor kita untuk memanage, untuk membantu dalam mengendalikan persediaan yang ada di perusahaan kita. Kemudian ada co-managed inventory, kemudian ada CFAR, collaborative forecasting and replenishment. Kemudian ada collaborative planning, forecasting, and replenishment. Dan ini adalah strategi-strateginya, nanti bisa Anda lihat. Jadi untuk CPFR ini ya, collaborative planning, forecasting, and replenishment, ada beberapa strateginya. Strategi yang pertama adalah kolaborasi, adanya perjanjian atau adanya bentuk-bentuk kolaborasi tertentu di situ.
Kemudian adalah joint business plan. Joint business plan itu kita menggabungkan antara bisnis plan kita dengan bisnis plan vendor dan seterusnya. Kemudian ada demand and supply management, ini terkait dengan sales forecasting, kemudian ada order planning forecasting, kemudian ada execution, kemudian ada analisis di situ. Dan kemudian ini adalah pola-pola hubungannya terkait dengan purchasing process. Nah, kemudian ini bentuk hubungannya. Ini adalah vendor, kemudian ada inventory management proses, kemudian ada various department, kemudian account payable proses, kemudian ada warehouse, kemudian ada general ledger proses. Nah, kemudian ini adalah hubungan-hubungannya. Kalau Anda mungkin di kelas lain sudah belajar causal loop diagram atau mungkin terkait dengan bentuk-bentuk model, ini salah satu contoh hubungannya yang menghubungkan antara inventory management proses, kemudian dengan vendor, dengan general kemudian ada warehouse, ada account payable proses, dan kemudian ada various departemen di sini. Oke, dan kemudian untuk process requisition kita bisa menggunakan ini contoh process requisition. Jadi antara satu bagian dengan bagian yang lain itu ketika kita menggunakan ERP atau menggunakan sistem informasi perusahaan yang sudah dibuat dengan mengintegrasikan berbagai macam departemen, kita bisa menentukan di sini. Jadi contohnya bagian produksi membutuhkan satu komponen, contohnya adalah GPS guidance system. Maka ini akan muncul di layarnya bagian procurement nanti. Nah, bagian procurement lah yang akan melakukan pembelian di situ. Mana yang harus dibeli, jumlahnya berapa dan sebagainya. Kemudian ada purchasing process, ini adalah accumulate request, kemudian ada calculate requirement, kemudian di sini ada determining requirement. Ini menjelaskan penentuan kebutuhan kita, yang kita butuhkan seberapa banyak di situ. Dan kemudian nanti biasanya akan disinkronkan dengan bagaimana pola pemesanan, bagaimana pola pembelian, dan sebagainya. Nah, ada yang kita sebut sebagai push based supply chain, dan kemudian ada pull based supply chain. Nah, untuk yang push based supply chain ini produk dan jasa ini diorder sebagai antisipasi atau dibuat sebagai antisipasi permintaan atau sebagai antisipasi terhadap ramalan permintaan dan penjualan. Sementara pull based supply chain ini menggunakan data dari vendor dan customer untuk membuat purchasing decision atau pengambilan keputusan terkait dengan pembelian sebagai basis dari actual demand. Jadi ada pull and push di situ. Kemudian ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada inventory reorder method, ada reorder point, economic order quantity, ada ABC analysis di situ. Reorder point ini biasanya digunakan untuk menentukan titik pemesanan kembali. Sama halnya kalau Anda dulu menghitung dengan EOQ contohnya. Kemudian EOQ ini menghitung berapa jumlah pemesanan yang optimal di situ.
Kemudian ABC analysis ini mengklasifikasikan item mana yang paling penting untuk diadakan. Oke. Jadi ABC analysis ini akan mengkategorikan item mana yang harus diadakan. Kemudian ini contoh sampel purchase order stream. Jadi ini nanti akan dibaca di pihak yang lainnya. Kemudian ini adalah bagaimana diagramnya. Kemudian yang berikutnya adalah purchasing input dan output. Ada purchase order, ada blend copy, kemudian ada vendor packing slip. Nah, terkait dengan purchase order ini berupa dalam bentuk jumlah kebutuhan yang dipesan kepada vendor. Kemudian ada blend copy, ini blend copy ini terkait dengan certain data on document or computer screen is blank out. Jadi maksudnya itu dikosongkan di situ. Terkait dengan biasanya terkait dengan jumlah kuantitas, kemudian atau ketersediaan dan juga terkait dengan receiving personel yang siap untuk ini, yang siap untuk menerima atau membongkar paket yang dikirimkan. Jadi seperti ini. Kemudian ada beberapa purchasing data di sini. Purchasing datanya adalah vendor master data, kemudian ada purchase requisition data, kemudian ada purchase order master data. Nah, nanti kalau dibuat tabel itu nanti kita akan mendapatkan berapa sih jumlahnya, kemudian berapa nanti kuantitasnya, kemudian titik order point-nya berapa dan seterusnya dari hasil perhitungan software. Tapi saya tidak punya software yang ini ya. Nah. Kemudian ada beberapa tabel yang mungkin muncul. Kemudian ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan purchasing proses. Yang pertama ada e-procurement, kemudian ada paperless sistem. E-procurement adalah merupakan pembelian ataupun pengadaan yang dilakukan secara elektronik di situ. Kemudian ada paperless system, kita menggunakan dokumen yang sedikit mungkin. Kemudian ada B2B market, kita bisa melakukan pengadaan atau berbelanja tidak langsung dari pabriknya, tetapi kita juga bisa menggunakan platform online untuk belanja di sini dengan marketplace, dan kemudian kita juga bisa menjual di tempat yang sama. Kemudian ada yang berikutnya adalah RFID. RFID ini terkait dengan teknologi yang bisa kita gunakan untuk menerima ataupun untuk penerimaan atau pengeluaran barang ataupun untuk identifikasi barangnya masih disimpan atau tidak. Nah, ada RFID. RFID ini bentuknya seperti kartu ya, seperti kartu. Kemudian nanti kita bisa gunakan infrared untuk memantau apakah itu masih ada di dalam atau tidak kartu itu. Kemudian ini purchasing process, kemudian ini ada control metric terkait dengan purchasing process. Oke, kemudian ini adalah validity of PO input, kemudian ada validity of vendor packing slip. Kemudian di sini ada key control for the purchasing process, ya ini adalah approved purchase requisition. Di sini menunjukkan persetujuan terkait dengan pembelian yang akan dilakukan.
Nah, siapa yang menyetujui itu masing-masing perusahaan kadang punya kewenangan yang berbeda. Kemudian ada use authorized vendor data. Ini menunjukkan sebaiknya kita menggunakan data yang sudah kita miliki sebelumnya. Bagaimana kinerjanya, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, dan sebagainya, kita bisa lihat dari track record-nya. Oke, ini mungkin teorinya kalau panjang-panjang itu mungkin Anda juga malas mendengarkan. Saya akan lanjutkan ke contoh saja ya. Nah, ini saya clean dulu. Nah, kita akan ke contoh bagaimana pembelian yang bisa kita lakukan. Ini saya buka Chrome saya. Oke, contohnya saya mau tunjukkan contoh dari Alibaba saja lah di situ. Oke. Nah, kemarin kita sudah sempat membandingkan kalau ada suppliernya itu bagaimana pemilihan suppliernya, kemudian Anda sudah memberikan bobot atau penilaian. Nah, kemudian minggu ini saya akan meminta Anda untuk melanjutkannya. Jadi bukan membeli ya, ini hanya melanjutkan. Nanti silahkan Anda membuat akun di sini, silahkan. Jadi ini saya tidak meminta Anda membeli ya. Paling tidak Anda bisa menunjukkan bagaimana proses pembelian. Jadi contohnya kemarin Anda mencari baut, contohnya baut. Contohnya M10, contohnya bautnya M10. Nah, contohnya bautnya ini. Nah, nanti silahkan Anda membuat ringkasan. Contohnya dari contoh kemarin yang dipilih adalah yang ini contohnya. Kemudian silahkan Anda membuat ringkasan bagaimana pembelian yang ada dengan menggunakan marketplace ini. Kemudian silahkan Anda mencoba untuk menunjukkan bagaimana alurnya dan kemudian berapa harganya, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pengadaan dengan jumlah ini. Contohnya Anda bisa tentukan jumlahnya ya, mau beli 100 atau 10 atau berapa, itu silahkan Anda yang menentukan di situ. Dan kemudian bagaimana mekanisme atau cara pengadaannya, silahkan nanti Anda tuliskan. Ini dengan menggunakan Alibaba ya. Mungkin ada juga nanti dengan AliExpress. Oke, kemudian ada lagi kalau AliExpress biasanya sudah langsung muncul di situ. Contohnya tadi beli baut ya, ini ya, beli baut, kemudian contohnya beli baut. Oke, contohnya mau beli bautnya sebenarnya tadi bautnya apa ya, baut? Ada warna-warnanya, screw nylon. Oke. Nanti istilahnya menggunakan screw nylon. Dan mau pakai Y ya.
Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nanti silahkan Anda membuat ringkasan bagaimana pola pembeliannya. Yang pertama yang saya minta adalah bagaimana kalau Anda membelinya di marketplace seperti apa? Seperti Alibaba di situ. Contohnya seperti ini, Anda boleh pelajari nanti bagaimana cara pembeliannya. Kemudian nanti silahkan bisa Anda cari informasi berapa jumlah uang yang harus disediakan untuk membeli dalam jumlah tertentu, dan kemudian nanti biaya yang akan dibebankan itu berapa dan sebagainya. Nah, nanti bisa Anda sampaikan di sini. Kemudian kalau membeli dengan ini dengan apa ya, dengan AliExpress itu tentu harganya akan berbeda di situ. Nah, nanti silahkan Anda bandingkan di situ bagaimana polanya di situ, pola pembeliannya dengan Alibaba ataupun dengan AliExpress, dan Anda bisa coba cek berapa selisih harganya. Contohnya yang tadi saya butuhkan adalah M5 atau M10 tadi, M5 atau Oke. Nah, nanti silahkan nanti Anda coba diskusikan dengan kelompok Anda ya, karena kemarin kan tugasnya kelompok. Nah, silahkan nanti Anda diskusikan untuk pembelian produknya, silahkan Anda bandingkan dengan AliExpress dan Alibaba di situ. Kenapa saya tidak meminta Anda untuk membandingkan dengan Tokopedia atau Bukalapak, karena terlalu mudah. Kalau Bukalapak atau Tokopedia kan alurnya kan hanya Anda buka aplikasi, kemudian nanti pesan datang, sudah seperti itu. Tapi kalau yang ini berarti Anda harus mempelajari bagaimana dasar-dasar pembeliannya di situ, apa yang harus, berapa jumlah spesifikasi minimal pembeliannya, bagaimana cara pengirimannya dan sebagainya di situ. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau kemarin marketplace-nya pakai Shopee, Tokopedia gitu, gimana, Pak? Apa diganti pakai ini? Nanti gini aja, coba dicari di tempat di sini, di apa? Anda bisa cari di mana namanya, di AliExpress atau Alibaba, biasanya kan ada ya. Baik, Pak. Nah, Berarti nanti nggak boleh pakai itu, Pak? Nggak boleh pakai Tokopedia, Shopee gitu? terlalu mudah soalnya. Kalau Tokopedia, Shopee kan pembeliannya kan terlalu mudah ya. Jadi tinggal itu kan sehari-hari kita mungkin sudah pakai itu gitu loh. Untuk tugas ini mungkin saya minta Anda untuk, kalau yang kemarin nggak masalah, yang masalah kemarin, kemudian mungkin untuk ini kita akan coba seolah-olah kita membeli dengan menggunakan Alibaba dan AliExpress di situ. Itu atau mungkin ada marketplace lain juga boleh, silahkan nanti Alibaba dengan apa di situ. Mungkin yang levelnya internasional ya di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi Sama-sama. yang kemarin udah terlanjur nggak apa-apa ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Yang kemarin itu nggak apa-apa. Untuk yang ini kita akan coba mempelajari syarat untuk pengadaan barang dalam jumlah tertentu. Nah, ini kan kalau di sini kan ada contohnya. Berapa jumlah yang harus kita pesan? Contohnya 1000 pieces. Kemudian nanti ada syarat pengirimannya dan sebagainya. Nanti Anda bisa coba cek di sini. Kemudian kita bisa bagaimana cara menghubungi suppliernya dan seterusnya. Nanti mungkin bisa Anda coba dilihat di sini. Kalau untuk barangnya beda dari kemarin gimana, Pak? Oh, Kalau boleh, semisal nggak apa-apa. oh, nggak Kalau apa-apa. barangnya beda nggak apa-apa, boleh. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang penting nanti sama ya. Maksudnya sama itu dalam hal ini contohnya kalau Anda membandingkan, contohnya sama-sama beli baut, contohnya bautnya ukurannya berapa, itu silahkan disamakan. Nanti kita akan melihat bagaimana perbandingan
harganya, bagaimana tata pengirimannya dan sebagainya di sini. Jadi ini kan ada range-nya. Nanti Anda juga akan melihat bagaimana pengirimannya di sini. Ini kan ada range-nya ya. Jadi kalau kita pakai freight atau jasa pengiriman itu jumlahnya berapa, itu nanti akan muncul di sini. Nah, mungkin untuk ini Anda harus membuat akun dulu, satu kelompok, satu akun saja. Nanti silahkan Anda pelajari bagaimana cara untuk membeli di sini dan sebagainya. Anda mungkin juga bisa melihat dari sumber-sumber lain seperti YouTube dan seterusnya, boleh saja silahkan. Nah, nanti diharapkan kalau Anda sudah selesai mengerjakan tugas ini, Anda punya gambaran. Kalau saya mau datangkan barang dari tempat atau negara lain, itu kita bisa pesan di mana, dan kemudian berapa yang harus dipesan, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Itu saja mungkin. Ya, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Belum ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya gimana Mas Sandra? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya, belum ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu. Silahkan nanti Anda diskusikan dengan kelompok Anda, menentukan barangnya apa, kemudian nanti silahkan nanti Anda cari, boleh Anda cari di contohnya Amazon atau mungkin Etsy, atau mungkin apa, Etsy itu apa ya? Etsy, saya pernah dengar Etsy gitu. Kemudian atau mungkin Zalora atau apa ya, Zalora itu juga ada kayaknya. Nah itu saya belum pernah belanja di situ, tapi paling tidak dari mempelajari ini kita bisa memahami bagaimana proses untuk pembeliannya dan sebagainya. Nah nanti silakan Anda tampilkan bagaimana alurnya, mungkin boleh dengan kata-kata ataupun dengan gambar, dan dilengkapi dengan sedikit penjelasan juga boleh, silahkan. Oke, itu saja mungkin untuk presensi sudah ya, sudah. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.